tindakan yang harus diambil adalah khususnya dari saudara-saudaraku atau laiku amang buruku semua Simbolon atau si Raja Simbolon atau Parna pun silakan. Ini harus disikapi karena satu, ini masih kecil. Kalau nanti untuk yang lebih besar lagi mungkin lebih parah atau kita susah untuk bertindak. Nah, kalau kecil orang sudah ketahuan bohong, justru kita harus tegur. Justru kita harus kasih suatu edukasi supaya dia tidak berbohong. Kalau memang dia tidak mau berubah, baru kita ambil tindakan. Nah, oleh karena itu Pak Emen saya juga sudah sampaikan di semua video dia sudah saya bikin komentar supaya dia mengklarifikasi. Sebagai orang Batak saya terganggu. Ya. Khususnya untuk mungkin sedunia Simbolon lah silahkan. Nah, kalau umpamanya sembarangan dia memakai marga-marga seperti itu, dan dia tidak bisa membuktikan kalau dia marga Simbolon, wah itu parah sekali. Apalagi tadi sudah terbukti salah satu di rekening yang telah dia share di umum. Ya, kalau di YouTube ini kan di umum, sama aja kita di halaman kita teriak-teriak. Nah, oleh karena itu, saya harapkan Goldion dengar ini pembicaraan. Saya Utagalung, marga Utagalung. Jadi supaya kau kenal siapa orang Batak, siapa marga-marga yang ada di orang Batak. Ya, tidak sembarangan. Itu sakral sekali. Bikin marga salah satu marga orang Batak. Tidak segampang yang kita pikirkan. Karena itu raja-raja semua raja yang terkait harus bertemu, harus berbicara, harus saling memberikan hati. Nah, kau bikin marga pakai hati apa tidak? Jadi intinya Pak Emen saya hanya untuk menguatkan aja laiku tadi marga Simbolon tadi supaya ini diviralkan di marga Simbolon supaya ini juga menjadi suatu penyikapan positif lah untuk ke depan supaya tidak terjadi lagi yang untuk di hari-hari kemudian. Itu. Jadi klarifikasi pembuktian itu perlu ya. Pembuktian kapan dia diangkat jadi marga Simbolon itu dibuktikan. Atau kalau memang tidak, ya udah sebutkan kau berbohong atau apa motivasimu supaya kita bisa menilai sebagai hakimmu, ya kan? Nah, yang kedua, saya juga sangat terganggu kalau umpamanya dikatakan dia pendeta tadi. Nah, kalau pendeta, ya boleh kau cari makan di YouTube ini atau apapun tugasmu atau mau dakwah kau, tapi dakwahlah yang benar supaya semua ya orang-orang yang mendengar itu bisa teredukasi dengan baik. Itu. Jadi itu Pak Emen mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pasti ya saya kira orang Batak semua terganggu ya dengan hal-hal seperti ini. Karena nama marga itu kan nama. Jadi nama besar. Ya, apalagi kalau Simbolon itu kan dipersatukan dengan Parna. Itu cukup besar marga-marganya. Ya, jadi kalau untuk menciduk kau sih gampang. Tinggal kita kasih tahu udah selesai kau. Cuma tinggal lagi sekarang bagaimana kau bisa mengklarifikasi sedemikian rupa, sedemikian jujur, sedemikian baiknya sehingga pendengar dan si Raja Batak yang mendengar juga bisa memaafkan kau. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Emen dan semoga menjadi yang terbaik ya. Ya, Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Halo, Pak Justus, tidak terdengar ininya suaranya. Halo. Oke, mungkin ada masalah dengan sound sistemnya Pak Justus. Kita ke Pak ini dulu ya, Pak Raja Uti ya. Oke, ya. Silakan Pak Raja Uti untuk memberikan pendapat. Shalom Pak Emen. Ya, silakan Pak. Kalau kita lihat ini perbuatannya si Goldian ini, dia bermain-main dengan marga Batak, menggunakan marga Batak untuk mengucapkan ujaran kebencian dan makian-makian terhadap kekristenan. Ini sebenarnya udah banyak pasal bisa masuk, penistaan agama juga bisa. Masalahannya, ketika dia menggunakan Simbolon untuk berkata-kata kotor terhadap kekristenan, terhadap
Yesus Kristus dan terhadap juga apa namanya ya, suatu agama yang diakui resmi di Indonesia, ini bisa dipidanakan, Pak. Ini udah penistaan agama sebenarnya. Nah, cuman masalahnya kalau dia pakai marga simbolon, ini semua simbolon jadi kecipratan jeleknya, Pak. Jadi jelek nama marga simbolon semuanya gara-gara perbuatan orang yang namanya Goldian ini, yang secara historis dia belum tentu marga simbolon. Ada banyak persyaratan lah, tadi sudah dikemukakan sama teman-teman di sini bahwa dia harus ada bapak angkatnya, proses pemberian marga itu ya harus potong kerbau atau upacara adat, itu nggak gampang sebenarnya. Pembelian marga pun juga nggak gampang juga, itu banyak syarat lah pokoknya kalau untuk itu. Dan dia menggunakan marga, salah satu marga simbolon ini kan keturunan Parna, itu ada 54 marga, yang besar-besarnya saja, belum yang kecil-kecilnya yang ke bawahnya lagi dihitung. Itu dia mencemarkan nama baik satu rumpun marga Batak yang termasuk yang paling besar di tanah Batak, Samosir sana. Jadi dia mencemarkan grupnya Parna, dan dia sadar dia bermain-main dengan berbahaya kalau soal ini. Jadi baiknya kita harus hati-hati, jangan mau di framing ini masalah agama gitu. Ini jelas masalahnya pertama itu pencemaran nama baik marga simbolon. Marga simbolon digunakan untuk penipuan dalam pengambilan rekening, ini sudah pidana. Kemudian juga yang harus diwaspadai, jangan mau di framing lah untuk ini. Ini jelas pidana, pencemaran nama baik, penistaan agama juga. Bisa banyak pasal yang masuk di sini. Identitas yang palsu, ketika dia mengumumkan donasi, kemudian ternyata nomor rekeningnya beda, kemudian juga bohongan publik, terlahir sebagai muslim mengaku mualaf. Jadi ini ada banyak, terutama tapi yang paling berat menurut saya adalah masalah gunaan marga simbolon ini. Ini dia akan berhadapan bukan hanya dengan marga simbolon atau Parna, tapi juga seluruh bangsa dan budaya Batak. Dan dia harus hati-hati. Dan sebaiknya jalurnya ini adalah jalur hukum kalau sudah seperti ini. Karena ini sudah masuk ke ranah yang sangat-sangat sensitif, SARA soalnya ini ya. Ini bukan masalah agama bukan, ini sudah pidana penipuan. Kemudian, kalau gelar pendeta, coba dicek mungkin di SKB 3 Menteri. Pendeta itu tidak mudah, ada masa stasisnya, ada masa siapannya, baru diangkat jadi pendeta muda sesudah berapa tahun. Ini nggak gampang untuk menjadi seorang pendeta. Dan pendeta, terus dia memakai nama jargon Kristen di belakangnya. Abednego itu nama Kristen. Kalau itu dia katakan sebagai pendeta Hindu, itu berarti dia berbohong. Itu tambah lagi kesalahannya. Jadi, Pak dilihat di mungkin SKB 3 Menteri, karena gara-gara SKB ini memang kita sulit mendirikan rumah ibadah, tetapi juga posisi sebagai pemuka agama, pendeta maupun ustadz maupun ini ada status hukumnya jelas di sana. Coba nanti dicek, ada teman sempat menyebutkan itu, saya juga lagi cari dokumennya. Kalau memang penggunaan pendeta itu juga ada aspek ataupun konsekuensi hukumnya, Goldian kena lagi, Pak. Jadi tolong diperhatikan, dia harus segera klarifikasi ini. Jadi ya serah, kalau misalkan dia bicara baik-baik, klarifikasi lewat medsos, kalau tidak ya dekatannya sebaiknya sih lewat jalur hukum, karena ini penipuan, pencemaran nama baik, penistaan juga dengan kata-katanya itu, dengan menggunakan marga simbolon. Dan dia harus hati-hati dengan ini. Ini bukan framing Islam melawan Kristen, bukan. Pribadi ini pribadi pelanggar hukum, itu yang harus disorot. Ini masalah kriminalitas. Oke, saya kira itu aja Pak Emen. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Raja Uti ya. Raja Uti. Oke, Pak Justus, ada yang mau disampaikan Pak Justus? Pak Justus sudah keluar. Oke, mungkin kita masuk Pak Emen. ke closing ya. Ya. Mau saya tambahkan dikit lagi Pak Emen, saya mau keluar. Ini Pak siapa? Pak Kras ya? BJ Kras ya. Silakan Pak BJ Kras. Iya. Tambah satu lagi Pak Emen, bahwa si Goldian itu kan mengatakan dia mualaf, Kak. Nah, jadi kapan dimualafkan itu juga perlu klarifikasi juga, ya kan? Jadi supaya tidak ada kebohongan gitu loh.
Jadi ini memang sudah kalau dirunut beliau ini sudah terjerat nih masalah-masalah yang benar-benar dia tidak duga sebelumnya karena memang anaknya masih anak kecil, ya kan? Jadi belum bisa menilai apa yang kalimat-kalimat atau predikat-predikat yang harus dia pakai gitu kan. Jadi dan saya praduga saya ini praduga ya Pak ya, dia membawa nama marga Simbolon pun karena mungkin dia sudah pelajari nama Simbolon itu besar. Nah tujuan dia apa? Tujuan dia kan dakwah Pak. Dakwah apa tujuannya? Ya untuk mempermudah mungkin apa yang harus dia lakukan untuk tujuan-tujuan dakwah dia. Kalau itu praduga saya ya Pak Emin ya. Jadi ini kalau dirunut satu persatu saya kira memang itulah yang perlu teman-teman kita khususnya si Raja Simbolon dan teman-teman PBB mari ya kita buka sama-sama demi kebaikan bersama ya semoga menjadi yang terbaik ya khususnya di Apologet dan teman-teman juga satu lagi apologet Kristen saya kira kalau yang mau diskusi dengan orang-orang seperti ini saya kira juga ya maaf aja saya terus terang aja malu gitu diskusi dengan orang-orang seperti ini karena terus terang aja kebanyakan saya lihat kebohongan kebanyakan saya lihat juga istilahnya hanya untuk ya menjelekkan menista apa segala macam dan terus terang aja Tuhan Yesus Kristus dilecehkan begitu saya nggak suka gitu. Jadi oleh karena itu kalau siapapun teman-teman apologet Kristen yang mau diskusi dengan orang-orang seperti ini, saya himbau ya di stop lah. Karena apa? Itu pelecehan juga buat kita sendiri sebagai umat percaya. Saya kira itu Pak Emen, mohon dikeluarkan saja saya mau persiapan Pak. Makasih. Terima kasih Pak WJ Krais, kita sudah masuk pada closing. Sebenarnya ada satu lagi Pak Harun. Pak Harun tolong diklarifikasi yang di private chat dulu ya sebelum saya naikkan. Kita akan closing satu persatu ke Pak Guru Sam dulu, baru nanti Pak Wahyu Ilahi dan teman-teman lainnya. Silakan Pak Guru Sam, ada yang mau disampaikan untuk 2-3 menit pernyataan penutup. Pak Harun, tolong diklarifikasi yang di private chat jika Bapak mau dinaikkan. Pak Guru Sam, silakan Pak. Oke, Pak Guru Sam mungkin tidak di tempat. Oke, mungkin Pak Lalap lagi tidak ada di tempat. Pak Putra Gabriel, ada yang mau disampaikan untuk pernyataan closing? Silakan. Ya, saya rasa kalau Goldian mendengar ya klarifikasi adik, kamu itu masih muda, ya, jangan rusak namamu, nama keluarga besarmu, ya. Nanti kalau kamu sudah terkenal penipu, lulus kuliah pun kamu susah kamu nanti cari kerja, ya, apalagi sempat dimasukkan ke penjara karena kasus penipuan. Siapa yang mau terima kamu nanti? Seperti itu, ya. Jadi sebaiknya kalau Goldian mendengar, klarifikasi, ya. Kalau memang kamu orang Batak pun nggak akan mempermasalahkan, ya. Apalagi kalau memang benar kamu Simbolon, selesai masalahnya. Seperti itu. Tapi kalau memang bukan, ya jujur, beritahukan kepada simpatisanmu kalau memang aku sudah berbohong, minta maaf sama mereka, sama kami juga ya yang sudah kamu bohongi, seperti itu. Saya rasa begitu Pak Emen. Urusan nanti teman-teman yang lain mau bawa ke ranah hukum ya silakan, itu keputusan masing-masing. Mungkin dari saya itu Pak Emen. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putra Gabriel. Kita lanjut ke Pak. Saya mau saudara melihat bahwa sangat baik, Tuhan Yesus itu terlalu baik, teramat baik Tuhan Yesus, kasih setianya tidak pernah habis bagi kita. Saya ingin kesaksian saya ini bagi mualaf-mualaf, kalian lihat, kalian pandang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan Yesus selalu menunggu kalian setiap saat. Tuhan Yesus memanggil. Kalau contoh saya waktu itu namanya Betty, waktu saya Kristen, Tuhan Yesus tidak memanggil saya Dewi karena nama Muslim saya Dewi. Tuhan Yesus memanggil saya Betty, belum pulang lagi. Tuhan Yesus kangen, Tuhan Yesus rindu. Itulah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mendendam apa yang kita buat. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ingat saudara, kasih karunia Tuhan
Semakin hari semakin berkurang, waktu-waktu Tuhan semakin sempit. Pikir pakai logika.